Bisa lepas ini ya. Mari kita berdoa untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang kekal, Allah pencipta langit dan bumi, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, yang kami sembah dan muliakan melalui dan di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah Kau berbicara secara pribadi kepada masing-masing kami. Pakailah kami untuk menjadi alat, pakailah hamba-Mu untuk menjadi alat saluran berkat firman. Dan tolonglah kami sekalian belajar firman untuk melakukannya, supaya kami hidup dalam berkat-berkat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Mari kita buka satu bagian firman Tuhan di dalam kitab Kejadian yang berkaitan dengan nama jemaat kita. Ada satu orang yang berperan, yaitu seorang yang bernama Nuh. Kejadian pasal 6. Kejadian pasal 6 ayat 5 mulai. Kejadian 6 ayat 5. Kita akan lihat dari ayat 5, saya akan bacakan, Bapak Ibu Saudara bisa memperhatikan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesalah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Ayat 7, berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Ayat 8, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh memperanakan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguh rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak, dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah kau harus membuat bahtera itu. 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu, dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas, dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah dengan tengah dan atas. Ayat 17. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Tetapi engkau, aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu, engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam bahtera itu, supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau. Jantan dan betina haruslah kau bawa. Dari segala jenis burung dan dari segala jenis hewan, dari segala jenis binatang melata di muka bumi, dari semuanya itu harus datang satu pasang kepadamu, supaya terpelihara hidupnya. Ayat 21, dan engkau bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan, kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah adalah orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya dalam hidupnya hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara, ini kisah
di dalam Kejadian ini baru pasalnya yang ke-6. Di dalam pasal 6 itu diawali mulai dari pasal 5 ya, tentang daftar keturunan Adam. Kemudian pasal 6 ini berbicara tentang bagaimana sudah jahat semua. Ada kejahatan yang merajalela, bahkan kekerasan yang luar biasa, dan Allah menjadi menyesal telah menciptakan manusia. Saudara-saudara saya kasih Tuhan, perkembangan manusia yang diikuti dengan perkembangan kejahatan yang luar biasa. Kalau di ayat 5, kalau kita lihat di sini dijelaskan begini, ayat 5, pasal 6 ayat 5. Kecenderungan kejahatan manusia besar. Yang pertama dikatakan, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi. Kemudian kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan. Kemudian ayat 6, maka menyesalah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia dan itu memilukan. Allah menyesal. Dan ayat 7, keputusan Tuhan untuk menghapus semua, membinasakan semua. Saudara-saudara, di tengah keadaan yang sangat jahat dan memilukan hati Tuhan, membuat Tuhan menyesal, sehingga bermaksud untuk memusnahkan manusia, semua makhluk hidup ciptanya. Jadi kalau kita lihat kondisinya memang tidak baik sama sekali. Semua dapat dikatakan, semua orang. Namun yang benari kalau kita lihat di dalam ayatnya yang ke-8, ayat 8, coba kita lihat ayat 8. Dari semua kejahatan-kejahatan manusia itu, ayat 8, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Ada satu orang yang namanya Nuh mendapat kasih karunia Tuhan. Ayat lain menyatakan ada seorang yang namanya Nuh menyenangkan hati Tuhan. Dalam bahasa Indonesia masa kini dan firman Allah yang hidup dikatakan menyenangkan hati Tuhan. Saudara-saudara, jadi Nuh itu seperti permata di tengah-tengah lumpur. Nuh itu seperti pelita di tengah-tengah kegelapan yang pekat. Oleh karena itu, judul khotbah saya pada saat ini atau tema khotbah saya saat ini adalah menyenangkan hati Tuhan. Saudara-saudara, sudah sepatutnya kita menyenangkan hati Tuhan dalam kondisi apapun. Tapi kadang-kadang kita bilang begini, aduh terang bisa saya terpengaruh. Tadi Tidus bilang terpengaruh. Kalau menurut saya, Tidus, kalau seandainya jemaat mau pergi pilih pilihan yang lain, itu pilihan mereka. Karena itu toh melayani baik-baik. Jadi pendeta, jadi gembala melayani baik-baik. Amin. Sehingga rumput di jemaat lebih hijau daripada rumput tetangga. Kalau domba-domba lihat begini, aduh kering semua. Orang baku-baku mana di situ. Oh ya pelayanan cuma sekedarnya. Pas dia bilang, dia di sebelah, baik, hijau apa sebelah sana? Di situ boleh. Aku meluncur saja ke situ. Domba langsung lompat pagar. Gembala bilang, jangan. Dulu, kasih hijau dulu boleh. Kalau hijau boleh, kira-kira gitu ya, kira-kira. Saya lanjut di tim DKI tadi khotbah. Tapi keadaan seperti itu. Dapat dikatakan semua jahat, tapi ada satu orang namanya Nuh. Tetapi kita harus meneladani Nuh. Sepatutnya kita menyenangkan hati Tuhan apapun kondisinya, apapun keadaannya, siapapun yang ada di sekitar kita. Kita harus menyenangkan hati Tuhan. Pertanyaannya, bagaimana cara kita menyenangkan hati Tuhan? Bagaimana kita bisa menyenangkan hati Tuhan apalagi dalam kondisi-kondisi yang kita katakan tidak memungkinkan. Hanya saya sendiri, banyak orang, bagaimana caranya? Saudara-saudara, dari kisah yang dicatat dalam Kejadian pasal 6, khususnya ayat 5 sampai 22, kita akan mempelajari 4 teladan yang diberikan oleh Nuh. Sehingga Nuh mendapat kasih karunia Tuhan. Nuh, dia menyenangkan hati Tuhan. Caranya, yang pertama kita lihat, yang pertama ayat 9 bagian A. Ditulis apa di situ? Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar. Itu gamblang, jelas sekali, tak perlu ditafsir-tafsirkan. Nuh menyenangkan hati Tuhan karena yang pertama, Nuh adalah seorang yang benar. Di antara banyak orang
bahkan di semua orang tidak benar, Nuh didapati Tuhan benar. Artinya Nuh adalah seorang yang dibenarkan oleh Tuhan karena imannya. Saudara-saudara, ayat 9a itu jelas sekali ya. Di tengah-tengah kefasikan, di antara orang-orang yang melakukan kejahatan dan hidup dalam kejahatan, Nuh dianggap benar. Mengapa? Kita kadang-kadang pikir, kenapa ya tidak dicatat di sini? Ada di dalam Ibrani 11 ayat 7. Coba kita lihat Ibrani 11 ayat 7. Surat Ibrani pasal 11 ayat 7. Itu dengan jelas kita akan lihat, tapi kita lihat bagian terakhir ya. Ibrani pasal 11 ayat yang ke-7. Sudah? Oke. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya, dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Nuh dianggap benar karena apa? Imannya. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Nuh dibenarkan karena imannya kepada Tuhan. Di tengah-tengah orang yang tidak beriman, saya repot itu. Di tengah-tengah orang yang tidak beriman, Nuh ada di situ dan dia beriman kepada Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, iman itu apa sih? Kita akan lihat kita akan lihat itu kaitannya garis besar kedua, ketiga, dan keempat. Artinya begini, dia sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan dan dia percaya bahwa Tuhan adalah pribadi yang harus diutamakan dan menjadi harapan, tempat menaruh harap. Saudara-saudara saya kasih Tuhan, Nuh berkenan kepada Tuhan oleh karena dia seorang benar, dia anggap benar karena imannya. Demikian juga dan kita. Siapa di antara kita yang tidak berdosa? Jangan. Semua kita berbuat dosa. Apakah Nuh tidak berbuat dosa? Ini tidak bicara tentang dia tidak berbuat dosa. Coba lihat pasal 9, dia mabuk. Dia mabuk. Coba kita lihat pasal 9. Ayat 21. Sama-sama baca. Ini bukan sokongan untuk orang yang suka mabuk ya. Tidak. Sama-sama baca. Nanti dia bilang, Pak Pendeta di khotbah baru-baru, Nuh saja itu nabi hebat, tapi dia mabuk juga. Sama-sama baca. 1, 2, 3. Setelah ia minum anggur, makasih Bu. Sama-sama 1, 2, 3. Setelah ia minum anggur, apa? Mabuklah ia dan mabuknya mabuk perang. Dia mabuk dan telanjang dalam kemahnya, di dalam kemah memang. Dan kalau kita lihat ayat 22, maka Ham bapa Kanani itu melihat aurat ayahnya, lalu diceritakan. Jadi Ham lihat, bapak mabuk, dia telanjang di dalam. Baru dia cerita dia tidak tutup. Akhirnya dia, kalau kita lihat, Sem, Yafet itu yang diberkati khusus, Ham tidak. Karena Ham, bapaknya sudah mabuk, bapaknya sudah telanjang, malah dia cerita, dia tidak tanggulangi, tutup begitu. Kita lanjut, kita tidak berbicara tentang itu. Saudara-saudara, Nuh dibenarkan bukan berarti dia sepenuhnya. Dia umurnya berapa tahun dia, Nuh? Berapa? Sampai mati? Kita lihat pasal 9 dan 9. Sama-sama. 1, 2, 3. Jadi Nuh mencapai umur 950 tahun. Lalu mati. Dia beriman 950 tahun. Jadi dalam keadaan seperti ini, ya dia satu kali mabuk 950 tahun. Kita 10 tahun berapa kali mabuk? Saya tidak boleh lihat di bapak-bapak, saya lihat perempuan. Kita 1 tahun berapa kali mabuk? Ini bukan alasan untuk tidak mabuk. Untuk mabuk. Sorry. Nanti dia bilang bapak lagi bilang tidak mabuk. Jadi, saudara yang saya kasih sama Tuhan, saya ingin mengatakan Nuh itu benar karena dibenarkan oleh Allah karena beriman kepada Allah. Yang kedua, dia menyenangkan hati Tuhan karena ayat 9b masih, Nuh adalah seorang yang tidak bercela. Ayat 9b. Ini bukan berarti tidak berdosa seperti saya katakan tadi, tidak bercela,
oleh seorang penafsir disebutkan Nuh sebagai orang yang memiliki hati yang penuh mengarah kepada Tuhan. Dia mengarahkan hatinya, pikirannya kepada Tuhan. Saudara-saudara saya kasih Tuhan, ayat 9b. Nuh tidak bercela di antara orang-orang sesamanya. Ungkapan ini menegaskan bahwa Nuh memisahkan diri dari kejahatan. Jadi kan orang-orang jahat, orang-orang yang tidak kenal Tuhan, dia tidak bercela karena apa? Dia tidak gabung ke situ, tapi dia memisahkan diri. Tapi juga dalam kehidupan sehari-hari, dia kan ada. Tetapi yang dimaksud di sini adalah dia menjauhkan dirinya dari kejahatan. Saudara-saudara, coba kita lihat apa yang dimaksud itu dalam Mazmur pasal 1 ayat 1. Mazmur pasal 1 ayat 1. Dan dapat kita baca sama-sama. Mazmur pasal 1 ayat 1. Dalam hitungan ketiga kita baca 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, dan tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Sampai situ. Dia tidak bercela karena apa? Dia tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, dia tidak berdiri di jalan orang berdosa, dia tidak duduk dan dengan kumpulan pencemooh. Pencemooh ini orang yang suka menghina atau kau percaya Tuhan? Mana? Ya. Dia menjauhi kejahatan. Saudara-saudara saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, banyak di antara kita atau banyak orang Kristen terperosok ke dalam dosa yang begitu dalam karena apa? Di tengah pergumulan dia tidak datang kepada Tuhan, tapi dia lari kepada teman-temannya yang mungkin tidak kenal Tuhan. Akhirnya sama-sama minum mabuk, akhirnya sama-sama mungkin narkoba, akhirnya sama-sama mungkin tinggalkan gereja, atau sama-sama begitu. Oleh karena apa? Karena memang lingkungan mempengaruhi, saudara-saudara. Walaupun lingkungan tidak boleh dijadikan sebagai alasan. Ini karena ini, tidak boleh dijadikan alasan. Tetapi di lingkungan itu juga pikiran kita, otak kita bisa dicuci. Tidak apa-apa kalau seperti itu. Kalau begini tidak apa-apa. Togel tidak apa-apa juga, kan tidak merugikan orang lain. Atau menggugurkan diri kandungan, tidak apa-apa juga. Karena dunia mengatakan tidak apa-apa, tetapi firman Tuhan mengatakan itu apa-apa, itu jahat. Tidak boleh. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tapi Nuh dia tidak bercela. Nuh menjauhkan diri dari kejahatan. Jadi mengapa Nuh? Bagaimana cara Nuh menyenangkan hati Tuhan? Atau mengapa Nuh dikatakan menyenangkan hati Tuhan? Karena pertama, dia adalah orang yang benar. Karena imannya dia dianggap benar. Yang kedua, karena dia adalah seorang yang tidak bercela. Dia menjauhkan diri dari kejahatan, memisahkan diri dari dosa. Yang ketiga, Nuh adalah seorang yang bergaul dengan Allah. Ini yang saya gumuli tadi. Sampai sudah pagi-pagi saya siap mandi. Apa yang dimaksud dengan bergaul dengan Allah? Dan saya lihat diri saya sendiri. Saudara, bergaul dengan Allah itu artinya dalam bahasa Inggris itu ada beberapa Alkitab terjemahan menerjemahkan begini. Nuh berjalan bersama dengan Tuhan. Berjalan bersama dengan Allah. Tetapi ada yang menerjemahkan Nuh dia akrab. Hidup akrab dengan Tuhan. Orang kalau akrab itu bagaimana ya? Apakah orang akrab itu kalau cerita jauh-jauh, kau bagaimana ya? Kau itu. Tapi akrab itu, kawan, gimana kawan? Bro. Kalau anak-anak muda sekarang, bro bagaimana? Atau yang perempuan, sista. Kalau di Facebook, say. Gara-gara kata say itu sampai hampir jadi masalah di suatu tempat. Ya, kuliah sama-sama. Ya, kemudian karena biasa teman biasa panggil saya, ini cowok ini bilang ke seorang perempuan, tapi biasa saya bilang, saya bagaimana kabar? Padahal dia sudah menikah. Pas suaminya baca, ini saya siapa ini? Tapi itu keakraban. Ya begitu ya. Kalau dia bilang saya, hati-hati. Tapi kalau bisa kepanjangan dari saya itu bukan sayang, tapi sayur. Istimewa, intim. Jadi Nuh bergaul dengan Allah, dekat dengan Allah, hidup dekat dengan Allah. Saudara, itu sama dengan di dalam Kejadian 5 ayat 22. Ada seorang namanya Henok.
Pasal 5 ayat 22 kita lihat. Dikatakan seperti ini. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lebih. 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakan Metusala dan ia memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Jadi Henok mencapai umur 365 tahun. Saudara, Kejadian 5:22, Henok bergaul dengan Allah 365 tahun. Kemudian dia diangkat. Dia tidak mengalami kematian. Di Alkitab ada kemungkinan 2 orang yang tidak mengalami kematian. Tiga. Henok, kemudian Elia, baru satu lagi. Siapa? Ada bilang Musa, tapi dikatakan Musa punya kubur. Tapi 2 saja berarti. Henok dan Elia. Tidak mengalami kematian, tetapi ada pelajaran akhir zaman atau pelajaran peristiwa-peristiwa akan datang. Nanti mereka akan datang lagi menjadi saksi, 2 saksi, yang satu Elia, satu Henok, dan mereka jadi saksi pada masa antikristus. Tapi itu tafsiran. Kita kembali lagi ke sini saja. Henok dia bergaul dengan Allah selama kurang lebih 365 tahun. Dan Nuh hidup dengan Allah. Hidup bergaul dengan Allah 950 tahun. Dan saya tanya begini deh waktu saya persiapan. Dolfi kok hidup bergaul dengan Allah? Minggu ini bagaimana? Akrabnya bagaimana? 1 minggu ini saja. Aduh, saya tidak bisa jawab. Saudara-saudara, hidup bergaul dengan Allah, akrab dengan Allah. Akrab itu artinya kalau kita ada pergumulan, ada persoalan, kita cerita ke siapa? Teman akrab, sahabat kan? Itu kita percaya. Kalau saya sungguh-sungguh percaya dari seorang, saya akan menceritakan pergumulan saya secara pribadi. Ya, sekarang yang saya percaya sungguh-sungguh ya istri saya. Makanya kadang-kadang sebagai manusia seringkali emosi. Pas saya mencurahkan di terdalam dan saya, ibu bilang, makanya, aduh itu langsung. Tapi ya sudah terbiasa ya, kita sudah 30 berapa tahun namanya kawin nikah. 30 tahun lebih. 30 tahun, kalau Nuh bergaul dengan Allah berapa tahun? 950 tahun. Ya, dia bilang, apakah masih bayi bergaul dengan Allah? Taruhlah tidak, 5 tahun. 945 tahun. Ratusan tahun bergaul dengan Tuhan. Ada orang begini. Saya itu sudah setia di gereja itu sejak tahun 73. Oh itu saja 73 berapa tahun itu? Baru sekali jadi apa? Baru 73 berarti baru berapa tahun deh? 73, 83, 93, 2003, 2013, 2023. Tahun depan baru mau 50 tahun. Nuh 950 tahun. Nah, saya capek ikut Tuhan. Kenapa ini? Berapa tahun? Saudara-saudara yang saya kasih Tuhan. Makanya ketika Henok dihargai, dikatakan mendapat kasih karunia Allah secara khusus Nuh. Karena dia bergaul dengan Allah terus menerus, hidup bergaul dengan Allah. Saudara-saudara saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hal yang keempat ini sangat terkait dengan yang pertama, dia hidup benar, dia adalah orang benar, kemudian dia orang tidak bercela, dia bergaul dengan Allah. Kemudian yang keempat, ini merupakan penampakan yang kelihatan tentang dia yang benar, dia tidak bercela dan bergaul dengan Allah. Yaitu Nuh kira-kira apa? Nuh adalah seorang yang benar, seorang yang tidak bercela, seorang yang bergaul dengan Allah. Kita lihat ayat 22. Pasal 6. Sama-sama baca ayat 22. 1, 2, 3. Lalu Nuh, sama-sama 3. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Kira-kira yang keempat itu apa? Karena Nuh adalah orang yang taat. Kata-kata apa yang menjelaskan bahwa dia taat? 1. Nuh melakukan. Apa yang dia lakukan? Semuanya. Ya, Pak? Kemudian apa lagi? Tepat yang seperti yang diperintahkan kepadanya. Bapak Ibu, kira-kira perintah Tuhan bagi Nuh ini sulit ke tidak? Coba kita lihat. Apa yang diperintahkan Tuhan? Ayat 14. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Ini bukan bikin perahu Bapak Ibu Saudara. Perahu yang ukuran 6 meter. Tetapi ini kapal bahtera yang ukurannya panjangnya 300 hasta. Coba kali. 300 kali 45 cm. 1 hasta 45 cm. Berapa meter itu?
120 lebih hampir 130 meter. Kapal panjang. Ya toh? Kalau mau hitung silakan hitung. Kali 45 cm. Kemudian dan 50 hasta lebarnya. Lebarnya 50 hasta berarti 22,5 meter. Ini gereja berapa meter ya? 22,5 lebarnya. Berarti lebih lebar dari Umsini, Kamu dan Kapal. Kemudian dikatakan apa? 30 hasta tingginya. Tinggi 30 hasta berarti 30 kali 45 cm. Berapa cm itu? Hitung akan. Artinya kapalnya besar sekali. Berapa orang yang kerja? Berapa? Kira-kira waktu Nuh bilang begini. Kumpul. Rapat keluarga. Sem, Ham, Yafet. Kau panggil kau istri-istri semua. Lah, datanglah istri Sem, datanglah istri Ham, datanglah istri Yafet. Sudah berapa orang? Tambah istrinya Nuh, 8 orang toh. Saya diperintahkan oleh Tuhan karena dunia sudah jahat. Kamu tahu toh, dunia sudah jahat. Dan Tuhan perintahkan saya bikin kapal di atas gunung sana. Kapalnya ukurannya, langsung saya bilang begini, Bapak tidak salah dengar kan? Tidak salah. Cek. Bapak tidak salah dengar. Cek. Ternyata tidak dihidupkan di kapal ya. Ada cok. Satu. Jadi mungkin dia bilang begini, Bapak tidak salah dengar kak? Tidak salah dengar. Tidak anakku. Tapi kapal ini besar sekali. Kita berapa orang? Laki-laki 4 saja. Baru Bapak juga sudah tua. Bapak berapa sekarang? Kira-kira dia umur berapa ya? Karena dikatakan dia masih hidup berapa tahun lagi? Oh dia 350 berat. Ya, tidak usah kita lihat sini. Saya juga mau cari. Jadi, dok bisa bilang, Bapak sudah jenggot, sudah rambut putih, baru kita 8 orang, 4 laki-laki. Jangan bilang, ini yang kerja cuma laki-laki, 4 laki-laki kerja. Perempuan juga mungkin dia masak, ya loh. Kasih semangat. Ayo Bapak, ini lempar sedikit tuh, kayunya bikin begini Bapak. Nah, ini kan perempuan juga, kadang-kadang saya bilang begini. Kalau kerja bakti itu, baru misalnya laki-laki 5 orang, perempuannya tidak ada. Laki-laki 10 orang, perempuannya tidak ada. Ya semangat kerjanya 5 macam laki-laki 5 orang saja yang kerja. Tapi laki-laki 5, perempuan ada datang 10 orang. Wah, kerjanya itu langsung laki-laki itu tenaga 2 kali lipat kapal. Jadi perempuan juga, jangan juga bilang begini. Urus pernikahan, oke. Nama, Bapak siapa? Bapak saya namanya ini. Kerja PNS golongan 4. Ibu pekerjaan tidak ada. Ibu pulang. Ini saya alami. Maaf, ibu pekerjaan apa? Tidak ada. Kok mama tidak kerja? Di rumah tidak kerja? Ya di rumah kerja, masak, sapu, cuci sebab baju. Jadi apa pekerjaan ibumu? Tidak ada bapak. Dia tinggal di rumah saja. Ibu ada pekerjaan ke tidak? Sekarang mau ganti. Ibu yang kerja, bapak yang tinggal. Kok pusing ke tidak? Jadi saya dulu pencatat pernikahan. Pendeta tabib sebagai pembantu, pegawai pembantu pencatat pernikahan. Kadang-kadang saya coba begitu. Oke, nama siapa? Calon istri pekerjaan apa? Tidak ada. Saya tidak kerja. Tidak bapak. Tidak kerja. Tidak. Di rumah kau bikin apa? Ya bantu mama masak. Oh itu. Berarti belum kerja. Sekarang saya tanya mamanya, ibu tidak kerja. Hanya ibu rumah tangga saja. Ulang. Ibu kerja apa? Hanya ibu rumah tangga. Itu kerja ke tidak? Tidak bapak, ibu rumah tangga saja. Kau pikir ibu rumah tangga itu bukan pekerjaan yang susah kan? Kita lanjut di sini. Jadi ini empat laki-laki, 4 perempuan mau bikin bahtera besar. Itu sudah. Kemudian Tuhan perintahkan apa? Kumpul semua binatang-binatang yang ada. Ada gajah. Bayangkan, saya bilang besar-besar saja. Ada gajah, ada sapi, babi juga ada. Kemudian bayangkan apa? Coba kita membayangkan apa yang harus, makanan apa yang disiapkan oleh
Berapa banyak makanan yang disiapkan oleh orang-orang ini? Dia bilang, berapa banyak kan? Mungkin kalau bilang begini, ya kasih semua tikus saja di situ 2 ekor. Ya, tikus paling untuk 1 bulan ya 1 kilo lah kasih makan. Ayam 2 ekor lagi kan, 2 ekor paling ya makanan 2 kilo. Sekarang gajah, 1 ekor gajah 1 hari makan berapa kilo? Nah, jadi saya ingin membawa pikiran kita tentang betapa beratnya perintah ini. Dari sisi, wah, tetapi saudara kita lihat ayat 22 lagi. Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Dan pasal 7 itu menjelaskan bagaimana dia mendatangkan binatang-binatang dan menyiapkan semua. Memang kita bilang, Tuhan tolong, Tuhan pasti tolong. Iya. Banyak orang juga berkata, Tuhan pasti tolong kalau itu pekerjaan Tuhan. Tapi dia tidak mau bergerak. Tapi dia mulai meragukan. Wah, saya bikin bagaimana ya? Akhirnya cuma, saya bikin bagaimana itu ya? Saya bikin bagaimana itu ya? Tidak bikin apa-apa. Kalau kita percaya bahwa Tuhan tolong kita melakukan kehendaknya, kita berbuat sesuatu dan kita lihat Tuhan akan melakukan sesuatu. Kalau kita melakukan sesuatu. Saudara, di kelas kemarin saya memberikan penjelasan tentang seringkali saya berdoa seperti ini. Tuhan, berkatilah mereka-mereka yang berkekurangan di sekitar kami. Kalau orang-orang yang berkekurangan, kalau kami ada di sekitar mereka, pakai kami itu jadi alat saluran berkat-Mu. Saya jelaskan apa yang saya maksudkan di sini. Seringkali kita lebih suka meminta supaya Tuhan membuka berkat bagi orang. Tetapi kita punya dan kita lihat orang mati kelaparan di samping kita. Kita punya tapi kita, dan saya hari apa ya, Tuhan bilang begini, menggerakkan hati saya, bilang kamu pergi kunjungi Domingus dulu. Domingus kita punya mahasiswa. Saya bilang dia mungkin kuliah kah, tidak kan? Karena dia sakit tuh, minggu lalu dia sakit tuh. Tapi sementara saya mengurus ternak, hati saya tidak tenang. Tuhan bilang pergi. Akhirnya saya bilang ke istri, padahal saya jam 6 malam, jam 6 sore harus makan. Saya belum isi perut, saya minum air banyak. Cuma saya mau pergi ke Asrama Putra, mau kunjungi dulu. Saya kunjungi, cari-cari 2 minggu mana di kamarnya gelap, tidak ada orang. Atau Putra gelap. Akhirnya dia bilang, di sebelah. Lebih gimana? Dia sakit. Bengkak-bengkak karena mungkin asam urat kan. Jadi saya tanya dia, saya cerita-cerita. Dia bilang, Bapak mungkin saya mau cuti. Saya mau cuti karena saya tanya kok berapa lama tidak kuliah? Sudah 2 minggu saya tidak ikut kuliah. Karena sakit semua. Dan akhirnya saya berdoa dengan dia. Dan saya langsung senang. Saya bersyukur karena saya sudah pergi. Kadang-kala tuh di sekitar kita, tapi kita mungkin tidak tahu. Mungkin kita waktu saling kasih tahu, dan kita ambil waktu. Untuk apa? Kadang-kala pernah satu saat di dompet saya mungkin cuma ada 100.000 kan. Saya pas jalan tiba-tiba lewat seorang ibu janda ketemu saya. Saya bilang, mama mari. Saya tidak tahu kenapa saya panggil dia. Saya punya uang sedikit ini. Saya buka dompet cuma 1 lembar saja. Mama siapa tahu menjadi berkat. Saudara-saudara, mungkin saat itu dia lagi cari untuk supaya dia bisa makan, dia bisa beli beras, dia bisa. Tidak tahu. Kalau saya kan dompet tidak ada, sudah habis, tapi di rumah ibu tiap bulan terima beras. Kita bisa makan. Yang saya maksud itu adalah apa? Kita mentaati firman Tuhan, mengikuti perintahnya, dan perintahnya itu banyak dalam kehidupan kita. Nah, dia menyenangkan hati Tuhan karena pertama dia orang benar, disebut sebagai orang benar. Bukan karena dia tanpa dosa, tetapi karena imannya dia dibenarkan oleh Allah, dianggap benar. Kita juga ketika kita percaya Yesus Kristus yang mati di kayu salib ganti kita, yang sudah bangkit dari antara orang mati. Alkitab berkata, dengan mulut kita mengaku, dengan hati kita percaya, maka kita disebut orang yang sudah dibenarkan. Yang kedua, sebagai orang dibenarkan, maka kita harus komitmen untuk memisahkan diri dari kejahatan dan mengatakan ya kepada kebenaran, mengatakan tidak kepada dosa dan mengatakan ya kepada kebenaran. Dan yang ketiga, sebagai orang yang dibenarkan, sebagai orang yang hidup tidak bercela, kita juga harus hidup bergaul erat dengan Tuhan. Karena
Kalau kita dengan diri kita sendiri tidak bisa. Kita tidak mampu. Tadi pagi saya bergumul Tuhan ini, saya bergumul dengan masalah ini. Tuhan tolong saya memohonkan belas kasihan Tuhan. Karena bersama Tuhan kita pasti bisa. Tuhan akan tolong kita. Misalnya melepaskan kebiasaan-kebiasaan buruk. Suka maki, suka minuman keras, suka berjudi. Tuhan akan tolong kita, asal kita sungguh-sungguh. Tetapi saudara, apa bukti kita orang beriman? Buktinya itu adalah taat kepada firman Tuhan. Bagaimana taat pada firman Tuhan? Merindukan firman Tuhan, merindukan dan membaca firman Tuhan, tetapi ketika kita dengar, kita melakukannya. Menyenangkan hati Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian menjadi orang-orang yang mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Kau beri bagi kami belajar firman Tuhan pada saat ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa memohonkan belas kasihan-Mu Allah Roh Kudus memampukan kami untuk dapat melakukan firman-Mu, menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Hamba berdoa untuk semua jemaat ini, biarlah kasih karunia Tuhan turun atas mereka di dalam tugas pekerjaan, pelayanan, dan tanggung jawab mereka. Terima kasih Bapak, ini doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Cek.